Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Fitra Nugraha, NIM 17224991515 dengan mata kuliah Sistem Digital, kode kelas TI 102A dengan nama dosen Dedi Prasetya Kristiadi MKom. Dalam presentasi kali ini, di dalam video ini saya ingin mempresentasikan tentang sistem bilangan pada mata kuliah Sistem Digital. Berikut penjelasannya. Nah, jadi pada tujuan pembelajaran modul pada kali ini yaitu ingin mengenalkan sistem bilangan basis biner, desimal, dan heksadesimal. Yang kedua, mengenalkan sistem bilangan yang digunakan dalam sistem komputer. Yang ketiga, mengenalkan konsep dan langkah-langkah konversi antar basis bilangan. Nah, untuk indikator pencapaiannya, jadi mahasiswa atau praktikan mampu menjelaskan dan melakukan konversi antar sistem bilangan, yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Terus yang kedua, praktikan atau mahasiswa akan mampu mengkonversi penyandian sistem bilangan BCD dan ASCII. Oke, next. Nah, berikut merupakan penjelasan dari sistem bilangan. Jadi, sistem bilangan itu merupakan adalah sistem bilangan basis 10 atau desimal. 10 atau desi merupakan banyak simbol yang digunakan untuk membilang atau mencacah. Nah, simbol bilangan yang digunakan adalah 0 sampai angka 9. Yang dimana jika cacahan telah mencapai simbol terbesar, cacahan akan diulang kembali ke simbol pertama atau terkecil. Selanjutnya, selain berbasis desimal, juga dikenal sebagai basis-basis yang lain, seperti basis 2 atau biner, basis 8 atau oktal, dan basis 16 atau heksadesimal. Nah, untuk menyatakan jumlah, kita umumnya menggunakan basis desimal. Namun, dalam perangkat elektronik seperti komputer, basis yang digunakan adalah basis 2 atau biner. Hal ini disebabkan oleh sifat perangkat elektronik yang bekerja berdasarkan adanya arus listrik atau tidak. Oke, next. Nah, berikut merupakan angka-angka pada sistem bilangan. Yang pertama yaitu biner atau disebut 2 digit, yaitu ada angka 0 dan angka 1. Terus yang berikutnya adalah oktal atau 8 digit, yaitu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang ketiga ada desimal, yaitu 10 digit. Nah, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang terakhir ada heksadesimal, yaitu ada 16 digit. Nah, di dalam 16 digit ini termasuk ada huruf juga yang termasuk, yaitu adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan huruf F. Oke, next. Nah, pada bilangan biner ini, penjelasannya adalah sistem bilangan binary yang menggunakan dua macam simbol bilangan berbasis 2 digit angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Pada rangkaian digital atau rangkaian logika menggunakan sistem operasi dua kondisi nih, yang pasti, yaitu 1, logika 1 atau 0. Terus yang kedua, perkataan ya atau tidak. Yang ketiga ada high atau low. Yang keempat ada true atau false. Yang kelima ada terang atau gelap. Oke, selanjutnya berikut merupakan tabel pada konversi langsung bilangan heksadesimal. Ada di sini ada dari desimal ke biner, kita bisa lihat, dan ada juga dari biner ke heksadesimal. Atau kita bisa melihat juga dari tabel ini dari desimal ke heksadesimal. Karena pada tabel ini tuh terdapat kolom-kolom desimal, biner, heksadesimal. Nah, jadi kita bisa melihat dari segi tabelnya. Contoh angka 0. Nah, angka 0, binernya itu merupakan 0, 0, 0, 0. Dan dari desimal ke heksadesimal. Jadi angka desimal 0 ke heksadesimal itu adalah 0. Dan selanjutnya misalkan angka 1, desimal angka 1. Nah, binernya itu 0, 0, 0, 1. Nah, heksadesimalnya 1. Nah, nanti penjelasan lebih detailnya akan ada pada contoh soal yang akan ada ditampilkan akan di terakhir. Selanjutnya,
penjelasan mengenai bilangan oktal. Jadi sistem bilangan oktal menggunakan 8 macam simbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan angka 7. Nah, position value sistem bilangan oktal adalah perpakatan dari nilai 8. Selanjutnya, penjelasan bilangan desimal. Nah, jadi apa pengertian dari bilangan desimal? Jadi definisinya bilangan desimal itu merupakan sistem ini menggunakan 10 macam simbol, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem ini menggunakan basis 10. Nah, bentuk nilai ini dapat berupa integer, desimal, atau pecahan. Absolute value merupakan nilai untuk masing-masing digit bilangan. Nah, position value adalah merupakan penimbang atau bobot dari masing-masing digit tergantung dari letak posisinya, yaitu ternilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Nah, untuk yang terakhir merupakan penjelasan dari bilangan heksadesimal. Apa bilangan heksadesimal? Jadi, bilangan heksadesimal merupakan sistem bilangan oktal yang menggunakan 16 macam simbol bilangan. Nanti pada soal akan dibagi 16 nih. Nah, dia berbasis 8 digit angka, termasuk huruf, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan A, B, C, D, E, dan F. Yang dimana misalkan nih, A merupakan dipresentasikan angka 10, B angka 11, C sama aja angka 12, D sama aja angka 13, E angka 14, dan F angka 15. Position value sistem bilangan oktal adalah perpangkatan dari nilai 16. Nah, berikut merupakan latihan. Nah, latihan ini ada beberapa soal yang saya buat dan akan saya jelaskan gimana penjelasannya. Nah, untuk soal yang pertama merupakan adalah ubahlah bilangan-bilangan berikut ini menjadi basis biner dan heksadesimal. Apa bilangan tersebut? Nah, di sini saya menulis pada latihan contoh dari bilangan desimal, kita rubah menjadi bilangan biner dan bilangan heksadesimal, yaitu yang A angka 13, desimal 13, dan yang B desimal 37. Nah, untuk soal yang kedua, ubahlah bilangan biner berikut menjadi basis desimal. Jadi dari bilangan biner ini kita rubah menjadi desimal itu seperti apa? Nah, untuk penjelasan soal tersebut akan saya jelaskan pada kolom Excel nih. Saya sudah melakukan jawabannya ada di Excel dan penjelasannya. Pertama kita ingin mengerjakan pada soal yang pertama nih. Untuk angka 13 ini kita merubah menjadi angka biner. Seperti apa caranya? Nah, caranya merupakan sebagai berikut. Nah, untuk angka 13. Oke, untuk yang A. Kita mengubah dari desimal ke biner. Nah, jadi untuk perubahan dari bilangan desimal ke bilangan biner itu rumusnya itu dibagi menjadi 2. Jadi apapun angkanya dibagi menjadi 2. Nah, contoh misalkan nih 13. Pada soal ini kan angka 13. 13 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, hasil 6 itu menyisakan 1, angka 1. Nah, angka 1-nya kita tulis di sebelahnya. Karena angka 1 ini merupakan sebagai jawabannya. Jadi jangan lupa, ditulis di paling akhir. Terus yang kedua hasil 6. Nah, 6 ini dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 itu karena 3 dibagi 3 habis, maka ditulis di sebelahnya itu angka 0. Selanjutnya 3. 3 dibagi 2 adalah 1. Nah, menyisakan 1. Nah, kita tulislah angka 1 di sebelahnya. Untuk yang terakhir, 1 dibagi 2 itu hasilnya 1. Nah, di sini tertulis bilangan 1, 0, 1, 1. Nah, untuk jawaban hasilnya itu, jadi setiap sistem bilangan itu kita untuk menghitung hasil itu dari desimal ke biner itu hitungnya dari bawah jawabannya. Jadi jawabannya adalah dari sini 1101. Nah, hasilnya merupakan 1101. Jadi dari desimal ke biner angka 13 adalah 1101. Oke. Selanjutnya merupakan penjelasan dari desimal biner angka 37 pada soal yang pertama yang ke B-nya. Nah, jadi 37 itu kita bagi 2 nih, hasilnya 18. 18 kali 2, 36, menyisakan angka 1. Kita tulis di sebelahnya angka 1. Yang kedua adalah 18. Nah, 18 bisa dibagi 2, hasilnya 9. Maka dari itu kita tulis 0.
Selanjutnya 9. 9 dibagi 2 nggak bisa. Hasilnya 4, 8. Nah, menyisakan 1. Kita tulis 1. Selanjutnya 4 dibagi 2, 0. 4 dibagi 2, 2. Jadi menyisakan 0. Nah, 2 dibagi 2, 1. Nah, di sini 2 dibagi 2 bisa nih. Berarti kita tulisnya 0. Habis soalnya. Nah, 1 dibagi 1 adalah 1. Jadi, hasil dari desimal ke biner 37 adalah 10010. Jadi, kita tulisnya dari bawah. Nah, jadi ini merupakan hasil angka 13, angka 37 dirubah ke bilangan biner. Dari desimal ke biner. Gitu. Untuk yang selanjutnya, kita rubah dari bilangan desimal ini ke bilangan heksadesimal. Gimana caranya? Nah, untuk yang pertama di angka 13. Nah, jadi rumusnya dari bilangan desimal ke heksadesimal itu dibagi 16. Dibagi 16, oke. Kenapa bisa hasilnya, D? Nah, seperti pada tabel tadi kita lihat. Di sini tertulis bahwa rumusnya jika angka desimal itu 13, nah maka angka heksadesimalnya itu adalah D. Oke. Selanjutnya pada angka 37. Nah, 37 itu dibagi 16 berapa? Nah, 37 itu bisa dibagi 16 itu adalah 2. Yang hasilnya di mana 32. Kalau misalkan 32, nah sisanya 2, ya kan? Sisanya dibagi 2 nih, sisanya 5. Nah, jadi kita hasil dari desimal 37 adalah 25. Nah, itu kan ini saya kasih contoh pada angka-angka kecil. Gimana kalau misalkan pada angka-angka besar? Nah, kalau pada angka-angka besar, nah contoh nih saya mencontohkan angka 9.724. Jadi desimal 9.724 itu heksadesimalnya seperti apa? Nah, contoh. Nah, 9.724 itu dibagi 16. Nah, hasilnya itu 607. Tidak cukup sampai di sini. 607. Nah, menyisakan angka 12. Nah, angka 12 itu dipresentasikan sebagai huruf C. Jadi kita tulis nih huruf C-nya nih. Karena huruf C ini nantinya akan menjadi sebagai jawaban. Selanjutnya, angka 607 ini kita bagi 16. Nah, hasilnya 37. Nah, pada angka 37 itu angka 37 hasilnya menyisakan angka 15. Nah, angka 15 itu dipresentasikan dengan huruf F. Karena huruf C dan huruf F ini akan menjadi sebagai jawaban. Jadi kita tulis di sini. Nah, dari mana huruf C dan huruf F ini? Nah, huruf C dan huruf F ini ditemukan pada tabel rumus. Nah, contoh nih, tadi menyisakan 12. 12 itu di sini tertulis 12, kita garisin ke sini, itu ada huruf C. Selanjutnya, 15 dipresentasikan itu sebagai huruf F. Jadi seperti itu. Jadi angka 12 dan angka huruf C dan huruf F-nya didapatkan daripada tabel rumus. Gitu. Terakhir 37. Nah, kalau ini 37 ini habis nih. Oke, bentar saya minum dulu, saya haus. Oke, kita lanjut ya. Terakhir angka 37. Nah, angka 37 itu dibagi 16 sama seperti yang pada awal tadi. Jadi menghasilkan 2 sisa 5. Itu habis. Nah, hasilnya jadi 25 FC. Ini jawabannya. Oke. Selanjutnya kita menuju ke soal yang kedua, yaitu ubahlah bilangan biner berikut menjadi basis desimal nih. Jadi kebalikannya nih. Yang tadinya desimal ke biner, nah ini dari biner ke desimal. Nah, biner 1000 1101. Gimana desimalnya? Nah, desimalnya itu, nah jadi rumus desimal itu kita hitung dulu nih. Di sini ini ada berapa angka? Contoh ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Nah, kita urutkan ke bawah caranya. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, jadi kan kalau misalkan bilangan biner ke desimal itu, jadi kita mainnya per pangkatan. Kalau misalkan ada 8, berarti maksimal itu 2 pangkat 7, karena di sini ada pangkat 0 dihitung. Contoh nih, yang pertama adalah angka 1. Karena ini ada 8, nah otomatis kalau 8 itu kalau dari 0 itu akan angka 7-nya ada, berarti 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 berapa? Hasilnya 128.
128 dikali 1, 128. Nah, selanjutnya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya berapa? 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Nah, 64 dikali 0 hasilnya 0. 3. Nah, berikutnya selanjutnya 2 pangkat 5 32 dikali 0 0. 16, 2 pangkat 4 16, 16 kali 0 0. 2 pangkat 3 8. 8 pangkat 8 kali 1 8. Nah, 2 pangkat 2 4, 4 kali 1 4. Nah, 2 pangkat 1 adalah 0. 2 kali 0 0. 2 pangkat 0 hasilnya 1. Diingat ya, setiap angka yang pangkatnya 0 adalah 1. Jadi 1 kali 1 adalah 1. Nah, setelah sudah, nah akhirnya dijumlahkan nih semuanya. Nah, hasilnya itu adalah 141. Jadi ini merupakan dari desimal dari biner ke desimal. Tulis ke desimal. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk penjelasan dan contoh-contoh soal mengenai sistem bilangan dan perpindahan konversi dari bilangan biner ke heksadesimal. Nah, dari bilangan biner ke desimal. Jadi, oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan